Nah, untuk menggambarkan hubungan antara dunia dan akhirat secara dimensional, titik itu dianggap sebagai dunia, ya. Kemudian akhirat itu adalah garis itu tadi. Nah, jadi akhirat itu meliputi dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali dengan saya Bang Jako, ya, Bang Jako. Ada yang Bang Ibek, tapi ya Bang Jako aja deh, sesuai dengan channelnya, ya. Jalan Qadim, jalan yang mengarahkan kita untuk menuju kepada pencerahan, pembebasan, dan keabadian. Di pagi hari yang cerah ini, sekali lagi ya, kembali saya ingin ngobrol tentang akhirat itu saat ini, ya, sekarang ini, yang itu disebut sebagai paralel multiverse. Memang kalau mengacu kepada kajian-kajian atau statement-statement ulama, kebanyakan ya, walaupun tidak semua, selalu dikatakan bahwa akhirat itu nanti. Jadi dia adalah deret waktu, ya. Jadi setelah satu kemudian dua, ya, setelah pagi kemudian siang, setelah siang kemudian malam. Nah, kalau untuk konteks dunia dan akhirat, ya, ini kajian kami, ya. Jadi istilahnya bebas-bebas saja kalau itu adalah sebuah kajian, dan ini pun nanti kita coba lihat dari perspektif saintifiknya, ya. Nah, kemudian coba kita kaitkan juga dengan dalil. Jadi tadi ya, kalau mungkin perspektif kebanyakan orang antara dunia dan akhirat itu adalah sesuatu yang deret waktu, ya. Deret waktu, contohnya setelah pagi, siang, setelah siang, malam, gitu. Nah, kalau dalam perspektif channel Jalan Qadim, itu dia deret dimensional. Jadi ya, nah, kalau dalam deret dimensional, secara waktu dalam perspektif fisika dia berada dalam satu waktu, ya. Nah, jadi dia paralel, ya, dunia sekaligus akhirat, gitu. Jadi kalau dikatakan akhirat itu di mana? Akhirat itu di balik dunia, bukan setelah dunia, gitu. Ya, kalau deret waktu kan dunia kemudian akhirat, pagi kemudian siang, ya. Nah, kalau deret dimensional, dia dalam waktu yang sama, makanya dia dikatakan sebagai multiverse paralel, gitu, ya. Cuman kemudian yang jadi pertanyaan, loh, bagaimana caranya, gitu, ya. Nah, disitulah kemudian kan membutuhkan sebuah metodologi tertentu untuk masuk pada dimensi akhirat itu, ya. Nah, saya selalu menggambarkan bahwa untuk memahami yang namanya dimensi itu kan, kalau secara pelajaran fisika kan, misalnya titik itu adalah satu dimensi, kemudian garis adalah dua dimensi. Nah, untuk menggambarkan hubungan antara dunia dan akhirat secara dimensional, titik itu dianggap sebagai dunia, ya. Kemudian akhirat itu adalah garis itu tadi. Nah, jadi akhirat itu meliputi dunia, ya.
Nah, makanya kan akhirat lebih tinggi dimensinya dibanding dunia. Nah, kalau akhirat diibaratkan sebagai garis, kemudian dunia diibaratkan sebagai titik, berarti kan akhirat dimensinya lebih tinggi dibanding dunia. Makanya akhirat itu dia meliputi dunia gitu. Nah, kan dikatakan bahwa akhirat itu kan adalah alam kodim ya. Nah, ini channel Jalan Kodim ya, adalah alam kodim. Kodim itu baka, dia tidak berawal dan tidak berakhir ya. Kalau tidak berawal tidak berakhir, berarti dia meliputi dunia. Dunia itu kan punya awal dan punya akhir masing-masing. Kan kita ini misalnya ya, kita ini baharu gitu ya. Jadi lawan kata dari kodim itu adalah baharu. Nah, baharu itu selalu akan punya akhir ya. Nah, berarti kalau sesuatu yang punya akhir, dia pasti akan diliputi oleh sesuatu yang tidak punya awal dan tidak punya akhir ya. Jadi clear ya, gambarannya seperti itu. Ini kenapa saya menekankan bahwa karena kan mayoritas memahami bahwa dunia dan akhirat itu sesuatu yang sifatnya deret waktu gitu. Nah, kalau kami ya di channel Jalan Kodim ini mengatakan bahwa dunia dan akhirat itu sesuatu yang sifatnya dimensional, deret dimensional. Kalau deret dimensional berarti dia bisa dijalani dalam waktu yang bersamaan, makanya disebut sebagai multiverse paralel ya. Nah, kalau tidak salah, saya pernah mendengar ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa orang yang beriman itu hidup di dua alam ya. Nah, ini saya tidak tahu apakah itu mutawatir, apakah sanadnya kuat atau lemah. Yang pasti saya pernah mendengarnya ya, kita bisa menelusurinya bahwa orang beriman itu hidup di dua alam ya. Mungkin ini yang dimaksud baginda Nabi, bahwa ketika kita ketika orang beriman itu, maka dia bisa mengalami yang namanya dunia sekaligus akhirat. Nah, kemudian fakta berikutnya bahwa baginda Nabi pun mengatakan atau menceritakan tentang fenomena akhirat itu ketika beliau masih hidup ya. Jadi artinya bahwa baginda Nabi pun mengalami fenomena atau situasi akhirat itu ya secara bersamaan ketika dia juga masih hidup. Nah, itu fakta ya. Kemudian juga beliau mengatakan bahwa ada seruannya mutu qabla an tamutu, matilah sebelum mati. Itu adalah metodologi untuk bisa menembus yang namanya dimensi akhirat itu ya. Jadi ada sebuah metodologi ya, misalnya nih ya, laku-laku seperti aktivitas bersemedi ya, aktivitas bertapa. Nah, kalau dalam tradisi Islam ada yang disebut dengan aktivitas suluk ya. Nah, baginda Nabi pun ya ketika dia melakukan aktivitas di Gua Hira ya selama 40 hari, bahkan ada yang mengatakan lebih juga. Nah, itu adalah semua adalah laku-laku untuk bisa menembus ke dimensi akhirat itu. Makanya kan ada yang disebut dengan Mi'raj. Mi'raj itu adalah sebuah fenomena di mana seorang akan masuk kepada dimensi akhirat itu ya. Makanya Nabi mengatakan bahwa as-salatul mi'rajul mu'minin ya, salat itu adalah
mirajnya kaum mukmin ya. Jadi itu sebenarnya adalah isyarat dari baginda Nabi bahwa ada sebuah metode di mana kita bisa menembus dimensi akhirat ya. Nah, jadi ya maksud saya bahwa marilah kita coba cerdas ya menangkap isyarat-isyarat dari semua hadis-hadis dan ayat-ayat yang kita punya ya. Dan ini bukan cuma di Islam ya, tetapi di agama-agama lain pun sama gitu ya. Jadi ternyata dimensi yang kita disebut sebagai dimensi akhirat itu ya sebenarnya sekarang gitu. Jadi kita tidak harus menunggu ya nanti gitu, karena kosakata nanti ini kan ya kadang membuat kita terjebak ya, malas untuk mencari, kemudian mengabaikan, sehingga kita terjebak pada rutinitas dunia, kesibukan dunia gitu ya, dan lupa untuk lalai untuk menemukan jalan untuk masuk kepada dimensi akhirat itu. Jadi sementara baginda Nabi kan sudah terlalu banyak ya memberikan isyarat dalam hadis-hadisnya bahwa dimensi dunia itu bisa kita ketemukan saat ini ya. Itu saya pikir sangat gamblang ya fenomena Mi'raj itu ya. Itu adalah sebuah peristiwa di mana baginda Nabi menembus dimensi itu tadi, dimensi akhirat itu. Makanya dalam cerita-cerita tentang Isra Mi'raj itu kan baginda Nabi menceritakan fenomena-fenomena di akhirat ya kan, seperti itu kan ceritanya. Bahkan ketemu dengan nabi-nabi yang sudah lewat ya beribu-ribu tahun sebelumnya, dan dia bisa ketemu dengan mereka semua. Jadi sebenarnya ya di situ baginda masuk pada dimensi akhirat tadi, dimensi kodim itu ya, dimana di situ sudah tidak ada ruang dan waktu lagi ya. Nah persoalan di situ sebenarnya ya, kalau kita masuk pada kajian saintifiknya ya, ini kita masuk ke kajian saintifiknya ya, di konten-konten saya sebelumnya saya juga pernah membahas tentang dual slit experiment ya, atau percobaan celah ganda yang dilakukan oleh Thomas Young. Di situ dia menemukan bahwa pada skala kuantum ternyata partikel itu berperilaku sebagai gelombang ya. Ini dipahami baik-baik ya, dicatat baik-baik. Pada skala kuantum partikel itu kemudian berperilaku ganda ya, sebagai gelombang. Ini pada skala kuantum sekali lagi. Jadi secara saintifik sebenarnya itu sudah ditemukan ya. Thomas Young di sekitar tahun 1800 ya, dia sudah menemukan fenomena ini, bahwa di skala kuantum ternyata partikel itu kemudian berperilaku sebagai gelombang. Nah kemudian berikutnya di tahun 1927 itu muncul sebuah teori yang disebut dengan uncertainty atau hukum atau prinsip ketidakpastian ya, dari yang digagas oleh Werner Heisenberg. Nah, di situ dia mengatakan bahwa pada skala kuantum ternyata alam semesta itu bersifat probabilistik atau tidak deterministik, dan di situ segala sesuatunya, hukum kausalitas, hukum-hukum dari fisika klasik itu tidak berlaku gitu. Nah jadi
pada saat itu mereka sudah mendeteksi sebuah alam di mana ya, termasuk tadi prinsip kausalitas dan ruang dan waktu itu tidak berlaku gitu. Artinya bahwa pada saat itu secara saintifik mereka sudah mendeteksi ada sebuah dimensi, ada sebuah alam di mana alam fisika itu diliputi oleh alam-alam tersebut gitu, alam tersebut gitu. Bahkan di situ kan kemudian dikatakan bahwa ada fenomena yang namanya entanglement ya, di mana sebuah partikel itu bisa saling mempengaruhi, tidak tergantung dengan jarak gitu ya. Ini makanya fenomena-fenomena seperti santet dan sebagainya itu sebenarnya sudah bisa dipahami oleh para saintifik ya di abad ke-18 dan 19 itu dengan ditemukannya itu tadi ya. Makanya teori entanglement ini yang disebut sebagai apa namanya atau teori yang bisa menggambarkan fenomena santet itu tadi. Jadi sebenarnya ada sebuah dimensi gitu lah. Hanya saja untuk masuk ke dimensi itu, itulah harus melalui metodologi tertentu ya. Harus melalui metodologi. Nah, sebenarnya jadi para saintifik itu sebenarnya mereka sudah menemukan gejala itu. Ya, dia bisa merumuskannya secara matematis gitu ya, tetapi mereka tidak bisa masuk ke alam itu. Dia cuma mendeteksi ya, bahwa gejala itu ada gitu ya. Nah, termasuk kan ada yang disebut dengan partikel virtual. Partikel virtual itu adalah sebuah partikel yang secara eksistensi dia ada, tetapi secara fisik tidak bisa dilihat gitu. Nah, jadi sebenarnya saintifik pada saat itu sudah bisa mendeteksi bahwa ada sebuah alam, ada sebuah dimensi lain gitu ya, di luar dari alam fisika ini ya. Hanya saja untuk masuk ke situ ya, itu yang disebut dengan skala kuantum. Nah, jadi mereka mendeteksinya secara fisika dengan melalui eksperimentasi yang ketat, tetapi mereka tidak bisa memasuki alam itu. Bedanya dengan para pelaku-pelaku tasawuf dan kerohanian ya, mereka bisa masuk ke alam itu, ke dimensi itu ya, tetapi dia tidak bisa merumuskannya secara matematis. Jadi sebenarnya ketika penggabungan antara saintis dengan pelaku kerohanian, pelaku tasawuf, pelaku tarekat, disitulah kemudian kita bisa melihat secara utuh gitu ya. Nah, bahwa yang namanya alam akhirat itu memang adalah alam yang punya eksistensi, dan kita bisa menembusnya pada saat kita masih hidup gitu ya. Nah, artinya kalau kita kaitkan dengan alam saintifik, para teori-teori saintis ya, masuklah pada skala kuantum ya, jikalau kamu ingin merasakan yang namanya dimensi kodim itu, dimensi akhirat itu ya. Ini saya pikir sangat gamblang ya, sangat real. Jadi bahwa akhirat adalah sebuah alam yang sifatnya multiverse paralel, yang bisa kita jangkau selagi kita masih hidup, tetapi memerlukan metodologi khusus, metodologi tertentu gitu ya. Nah,
ini aja dulu yang saya mau sampaikan pada sesi kali ini ya. Saya ingin menegaskan ya, di judul saya kasih judul sekali lagi bahwa alam akhirat itu adalah saat ini dan bisa kita jangkau ya. Itu yang disebut sebagai multiverse paralel. Paralel artinya dalam waktu yang bersamaan kita bisa hidup di dua alam itu, alam akhirat ya, sekaligus fisik kita menjalani alam dunia gitu. Ketika ditanya alam akhirat di mana, ya di balik dunia ya. Sama dengan jasmani saya punya jasmani, tapi di satu sisi saya punya rohani juga. Tapi alamat rohani saya adalah jasmani saya. Nah, sama alamat akhirat itu adalah dunia gitu. Jadi akhirat itu di balik dunia. Sama rohani saya, rohani Bang Jako itu dibalik dari fisik Bang Jako itu. Jadi ini yang disebut sebagai multiverse paralel gitu, dalam dimensi waktu yang sama. Jadi dia bukan deret waktu ya. Deret waktu itu setelah pagi siang, setelah siang malam gitu. Sama setelah dunia kemudian akhirat. Berarti kan kita menunggu selesainya pagi baru kita masuk kepada situasi siang ya. Tetapi kalau dimensi deret dimensi tidak seperti itu. Kita tidak harus menunggu selesainya pagi untuk masuk ke siang ya. Kita tidak harus menunggu selesainya dunia, berakhirnya dunia untuk masuk ke akhirat ya. Tetapi kita bisa memasukinya atau menjalaninya secara bersamaan ya. Nah, ternyata tadi secara saintifik itu ternyata ada dasarnya ya, bahwa percobaan celah ganda menemukan bahwa pada skala kuantum perilaku materi itu kemudian juga bisa berperilaku sebagai gelombang gitu. Nah, sebenarnya alam akhirat, alam kodim itu adalah alam gelombang di situ. Di situ bisa tidak hukum-hukum ruang dan waktu itu bisa tidak berlaku. Contoh yang paling sederhana yang bersentuhan dengan kita sehari-hari adalah penggunaan telepon handphone ya, handphone Android ya. Nah, kita yang di Indonesia ketika menghubungi keluarga atau rekan kita di Amerika misalnya ya, itu kita berada dalam ruang dan waktu yang berbeda, tetapi kita bisa berkomunikasi secara langsung gitu ya. Langsung saat ini kita bilang halo, di sana menjawab halo juga. Jadi sebenarnya, nah itu kenapa bisa terjadi? Karena di situ proses komunikasi itu terjadi di alam gelombang gitu. Nah, jadi gelombang ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu ya. Nah, jadi bukan saya secara fisik, suara saya secara fisik yang sampai di sana, tetapi itu ditransfer di alam gelombang gitu ya. Nah, itu kemudian melalui pemancar, receiver, sampai kemudian dia bisa mendengar saya secara real time. Ketika saya mengatakan halo, dia pun menjawab halo. Jadi sebenarnya itu yang membuktikan, menunjukkan bahwa pada level kuantum ya, kita bisa masuk pada dimensi akhirat itu ya. Nah, makanya cari jalannya ya, cari metodologinya bagaimana kita bisa masuk pada level kuantum, pada skala kuantum ya. Karena secara saintifik sudah dibuktikan dan sangat jelas, lengkap dengan rumusan-rumusannya ya. Yang namanya partikel virtual itu bisa dijelaskan, yang namanya perilaku gelombang bisa menembus ruang dan waktu, itu semua lengkap ya. Sekali lagi, belajarlah
fisika kuantum untuk bisa memahami fenomena ini. Sehingga apa yang dikatakan Nabi ketika beliau Mi'raj, dia bisa menceritakan fenomena akhirat, kemudian baginda Nabi pun memberikan isyarat ya untuk masuk kepada alam akhirat, alam qadim itu adalah mati sebelum mati, mutu qabla anta mutu, ya, matikanlah dirimu, matikan jasmanimu. Itu ada metodologinya ya, termasuk ketika contohnya ya film di Sunan Kalijaga ya, ketika dia mau mencapai ilmu laduni itu dia harus dikubur hidup-hidup dulu gitu ya. Itu sebenarnya sebuah penggambaran untuk tentang metodologi mutu qabla anta mutu itu tadi ya. Nah, sebenarnya kalau tempat saya yang saat ini menjalani atau berguru ya, kita ada metode seperti itu ya. Kita pun melakukan hal yang sama ya, mutu qabla anta mutu. Oke, mungkin untuk judul kali ini saya akhiri sampai di sini ya. Berikutnya saya bahas lagi tentang di alam qadim itu seperti apa gitu. Bersama saya Bang Jako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.